Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Purnamasari dengan NIM 22650006. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Di sini ada cyberpress, yaitu ruang cyber, cybercrime, kejahatan cyber, cyber law, hukum cyber. Cyberpress, dunia maya. Cyberpress adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Definisi cyberpress menurut Kamus Cambridge Advanced Learner Dictionary, the internet considered as an imaginary area with no limits where you can meet people and discover information about any subject. Kemudian, cyberpress mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberpress. Awal tahun 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahuluan internet modern. Pertama, pada tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Tahun 1990-an, ini adalah era di mana World Wide Web (WWW) ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Pada tahun 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Pada tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portabel. Pada tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat informasi digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Istilah cyberpress pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation (EFF), sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberpress. Pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap perilaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Australia pada tahun 2000, mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber, yaitu kejahatan cyber, cybercrime, dan kejahatan terkait komputer, computer-related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik yang penting dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Pertama, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan cyber. Pertama, pencurian identitas, identity theft.
Contoh, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang. Kedua, phishing, pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengoceh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi. Ketiga, ada malware, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Keempat, ransomware, merupakan perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Kelima, peretasan atau hacking. Contoh, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Kelima, yaitu serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Contoh, sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan. Ketujuh, pencurian kekayaan intelektual, yaitu mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Kedelapan, pemalsuan atau forgery. Contoh, membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Kesembilan, yaitu pornografi anak, child pornography, yaitu menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Ke-10, yaitu cyberbullying, pelecehan di dunia maya, yaitu menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten yang merendahkan. Ke-11, terdapat penyebaran informasi palsu, contohnya yaitu menyebarkan berita palsu atau informasi palsu. Ke-12, yaitu peretas email, contoh meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi. Ke-13, yaitu pengintaian, yaitu negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain. Ke-14, yaitu penggelapan, contohnya mengancam untuk merilis informasi rahasia. Ke-15, yaitu kejahatan keuangan online, yaitu menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan. 16, yaitu pelanggaran privasi, privacy invasion, contoh merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. 17, terdapat pencurian akses, yang merupakan mencuri kata sandi. 18, kejahatan seksual, contohnya menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang. 19, terdapat pemerasan online, contoh mengancam untuk mengungkapkan rahasia. Ke-20, kejahatan sumber daya komputer, contohnya menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin. Ini merupakan contoh kasus pemerasan online. Polda Kaltara ungkap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil. Kemudian di sini juga terdapat contoh kasus penggelapan dana. Pegawai bank di Jayapura gelapkan uang nasabah senilai 1,4 miliar untuk judi online. Kemudian di sini juga terdapat contoh kasus peretas email. Barreskrim bongkar kasus email palsu bikin rugi 32 miliar, WN Nigeria tersangka. Oke, sekian dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.